Shalom, salam sejahtera. Kami dari kelompok 2 Statistik Inferensial yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama, saya Mario Yuli. Yang kedua, Hiskiawati BR Sitepu. Yang ketiga, Tirsa Marta Karu. Yang keempat, Diserra Dialova Tumelak. Yang kelima, Gabriela Salomi Wungan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi tentang populasi dan sampel. A. Populasi. Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan. Menurut para ahli, yang pertama Sugiono menyatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dan yang kedua, menurut Morgono, populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan. Dan yang ketiga, Nawawi menyebutkan bahwa populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian. 1. Jenis-jenis populasi. Populasi dapat dibedakan ke dalam hal berikut ini. Yang pertama, populasi teoritis atau theoretical population, yakni sejumlah populasi yang batas-batasnya ditetapkan secara kualitatif. Dan yang kedua, populasi yang tersedia atau accessible population, yakni sejumlah populasi yang secara kuantitatif dapat dinyatakan dengan tegas. Misalnya, guru sebanyak 250 di Kota Bandung terdiri dari guru yang memiliki karakteristik yang telah ditetapkan dalam populasi teoritis. 2. Sifat-sifat populasi. Yang pertama, populasi yang bersifat homogen yakni populasi yang unsur-unsurnya memiliki sifat yang sama, sehingga tidak perlu dipersoalkan jumlahnya secara kuantitatif. Misalnya, seorang dokter yang akan melihat golongan darah seseorang, maka ia cukup mengambil setetes darah saja. Dokter itu tidak perlu satu botol, sebab setetes dan sebotol darah hasilnya akan sama saja. Yang kedua, populasi yang bersifat heterogen, yakni populasi yang unsur-unsurnya memiliki sifat atau keadaan yang bervariasi, sehingga perlu ditetapkan batas-batasnya baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Penelitian di bidang sosial yang objeknya manusia atau gejala-gejala dalam kehidupan manusia menghadapi populasi yang heterogen. B. Sampel. Sampel adalah sebagai bagian dari populasi. Sebagai contoh dalam kurung monster yang diambil dengan menggunakan cara-cara tertentu. Menurut para ahli, yang pertama Sugiono menyatakan bahwa sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Kedua, menurut Ari Kunto, sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Ketiga, menurut Margono menyatakan bahwa sampel adalah sebagai bagian dari populasi. Sampel dalam suatu penelitian timbul disebabkan hal berikut. Yang pertama, peneliti bermaksud mereduksi objek penelitian sebagai akibat dari besarnya jumlah populasi, sehingga harus meneliti sebagian saja. Kedua, penelitian bermaksud mengadakan generalisasi dari hasil-hasil kepenelitiannya dalam arti mengenakan kesimpulan-kesimpulan kepada objek, gejala, atau kejadian yang lebih luas. Penggunaan sampel dalam kegiatan penelitian dilakukan dengan berbagai alasan. Menurut Nawawi, mengungkapkan beberapa alasan tersebut. Yang pertama,
Ukuran populasi. Dalam populasi tak terbatas atau tak terhingga berupa parameter yang jumlahnya tidak diketahui dengan pasti, pada dasarnya bersifat konseptual. Oleh karena itu, sama sekali tidak mungkin mengumpulkan data dari populasi tersebut. Dengan demikian, dalam populasi terbatas atau terhingga yang jumlahnya sangat besar, tidak praktis untuk mengumpulkan data dari populasi 50 juta murid sekolah dasar yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Yang kedua, masalah biaya. Besar kecilnya biaya tergantung juga dari banyaknya sedikitnya objek yang diteliti. Semakin besar jumlah objek, maka semakin besar biaya yang diperlukan. Lebih-lebih bila objek itu tersebar di wilayah yang cukup luas. Oleh karena itu, sampling ialah salah satu cara untuk mengurangi biaya. Ketiga, masalah waktu. Penelitian sampel selalu memerlukan waktu yang lebih sedikit daripada penelitian populasi. Sehubungan dengan hal itu, apabila waktu yang tersedia terbatas dan kesimpulan diinginkan dengan segera, maka penelitian sampel dalam hal ini lebih tepat. Keempat, percobaan yang sifatnya merusak. Banyak penelitian yang tidak dapat dilakukan pada seluruh populasi karena dapat merusak atau merugikan. Misalnya, tidak mungkin mengeluarkan semua darah dari tubuh seorang pasien yang akan dianalisis keadaan darahnya. Juga tidak mungkin mencoba seluruh neon untuk diuji kekuatannya. Karena itu, penelitian harus dilakukan hanya pada sampel. Kelima, masalah ketelitian. Masalah ketelitian adalah salah satu segi yang diperlukan agar kesimpulan cukup dapat dipertanggungjawabkan. Ketelitian dalam hal ini meliputi pengumpulan, pencatatan, dan analisis data. Penelitian terhadap populasi belum tentu ketelitian terselenggara. Boleh jadi peneliti akan bosan dalam melaksanakan tugasnya. Untuk menghindarkan itu semua, penelitian terhadap sampel memungkinkan ketelitian dalam suatu penelitian. Keenam, masalah ekonomis. Pertanyaan yang harus selalu diajukan oleh seorang peneliti yaitu, apakah kegunaan dari hasil penelitian sepadan dengan biaya, waktu, dan tenaga yang telah dikeluarkan? Jika tidak, mengapa harus dilakukan penelitian? Dengan kata lain, penelitian sampel pada dasarnya akan lebih ekonomis daripada penelitian populasi. Cara menentukan sampel dengan rumus. Penentuan jumlah sampel menurut pendapat Hadari Namawi memberikan cara untuk memperoleh jumlah sampel minimal yang harus diselidiki dengan menggunakan rumus sebagai berikut. N lebih dari PQ dikali Z seper 2A dibagi B pangkat 2. Keterangannya, N itu adalah jumlah sampel, P sama dengan proporsi populasi persentase kelompok pertama, Q adalah proporsi sisa di dalam populasi, Z per 2 adalah derajat koefisien konfidensi pada 99% dan 95%, B adalah persentase perkiraan kemungkinan membuat kekeliruan dalam menentukan sampel. Berikut adalah contoh soal. Jika diketahui jumlah populasi guru SMA lulusan D3 di Jawa Tengah adalah 400.000 orang. Di antara mereka yang tinggal di daerah pedesaan atau di luar kota sebanyak 50.000 orang. Berapa sampel yang perlu diselidiki dalam rangka mengungkapkan hambatan penamaan disiplin sekolah di wilayah masing-masing? Cara menjawabnya adalah dengan menggunakan rumus N atau jumlah sampel lebih dari atau sama dengan PQ dalam kurung Z seper 2A dibagi B balas kurung pangkat 2. Berikutnya, F sama dengan 50.000
dibagi 400.000 dikali 100% itu hasilnya adalah 12,5%. Atau P sama dengan 0,125. Q sama dengan 1,00 dikurang 0,125 itu hasilnya 0,875. Set seperdua itu sama dengan 1,96. Pada derajat konfidensi 99% atau 0,05. B sama dengan 5% atau 0,05. Dimasukkan ke dalam rumus sebagai berikut, yaitu N atau jumlah sampel lebih dari atau sama dengan 0,125 dikali 0,875 dalam kurung 1,96 per 0,05 balas kurung pangkat 2. Jumlah sampel lebih dari atau sama dengan 1740,21 dibulatkan menjadi 1740 orang. Apabila proporsi di dalam populasi yang tersedia tidak diketahui, maka P dan Q dapat mengganti dengan harga maksimum, yakni 0,50 dikali 0,25. Ukuran sampel yang harus diselidiki adalah N lebih dari atau sama dengan 0,25 dalam kurung 1,96 dibagi 0,05 balas kurung pangkat 2. Jumlah sampel atau N sama dengan lebih dari 384. C. Teknik sampling. Teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. Secara skematif, menurut Sugiono, teknik sampling ditunjukkan pada gambar di bawah ini, yang dibagi menjadi dua, yaitu probability sampling yang di dalamnya simple random sampling, proportionate stratified random sampling, disproportionate stratified random sampling, area atau cluster sampling, dan yang kedua non-probability sampling yang di dalamnya sampling sistematis, sampling kota, sampling aksidental, purposive sampling, sampling jenuh, dan snowball sampling. Satu, probability sampling. Probability sampling adalah teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik sampel ini meliputi A. Simple random sampling adalah teknik untuk mendapatkan sampel yang langsung dilakukan pada unit sampling. B. Proportionate stratified random sampling. Marjana menyatakan bahwa stratified random sampling biasa digunakan pada populasi yang mempunyai susunan bertingkat atau berlapis-lapis dan digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen serta berstrata secara proporsional. C. Disproportionate stratified random sampling. Sugiana menyatakan bahwa teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasinya berstrata tetapi tidak proporsional. D. Cluster sampling atau area sampling. Teknik ini disebut juga cluster random sampling. Menurut Marjana, teknik ini digunakan bila mana populasi tidak terdiri dari individu-individu, melainkan terdiri dari kelompok-kelompok individu atau populasi homogen. Sampel yang representatif diambil secara random cluster. 2. Non-probability sampling. Non-probability sampling adalah teknik yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi A. Sampling sistematis adalah teknik penentuan sampel
berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. B. Sampling kota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kota yang diinginkan. C. Sampling aksidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. D. Sampling proportion adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. E. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. F. Snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel. Demikianlah presentasi kami dari kelompok 2 mengenai materi populasi dan sampel. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih, serta kurang lebihnya mohon dimaafkan. Shalom, Tuhan memberkati. Terima kasih.